kewalahan untuk menggarap pekarangannya, itu dibantu langsung. Jadi dia gagal sana, dikasih bibit, tidak siap garap. Ada pemuda kami 7 orang ini, tim kami yang kami bentuk untuk membantu ibu-ibu di pekarangan ini. Jadi timbulnya sayuran di Lampoko ini Bapak Ibu bukan bapak-bapak, dari ibu-ibu sebenarnya ya. Ibu-ibu yang kita dekati. Ya, karena di tahun-tahun sebelumnya sampai 2015 ini sayuran dari kota ke desa. Ya langganan ibuku terkadang tado motor sesuai. Dia sering beli sayuran dari kota ke desa. Nah, saya cek di pasar setelah saya dilantik jadi kepala desa, di Managaga maka ada sayuran ini dari Lapri, dari Sebulue, semuanya dari luar kota. Ada dari Endreka, Malino sama Goa. Di Gaga mau belu kaju, boleh. Nah, sedikit ada sih dari Limuape, tapi tidak seberapa kemarin itu. Jadi melalui pendekatan ibu-ibu ini sehingga termasuk ada dukungan dari Kepala BPP dari pertanian, termasuk beliau Pong Asman selaku camat itu waktu tambah walaupun kegiatannya di Lampoko karena ada beberapa bantuan yang masuk dari pertanian juga, termasuk dari Pong Asman kemarin karena kebetulan kakaknya selaku Menteri Pertanian ya, Pong Amran di sini kita dikasih polibe, ditambahkan lagi bibi, dan sehubungan dengan waktu itu ada kegiatan PDWKSS ini. Jadi PDWKSS kemarin itu walhasil kita juara 1 mewakili Kabupaten Bone kemarin itu. Iya. Kenapa ibu saya dapat penghargaan itu tadi? Ya, itu tadi karena berawal dari ibu-ibu yang merintis di Lampoko ini menghadapi Hari Kartini. Ada tim dari Makassar, saya juga kurang tahu orangnya siapa ini. Dia datang tengah-tengah malam jam 10. Dia tanyakan seperti itu, Pak, awal munculnya Istana Sayur katanya dari mana dan siapa? Itu yang dipertanyakan. Nah, setelah itu keesokan harinya tim ini yang dari provinsi dia datang lagi cek di Lampoko. Mungkin datang untuk mengesahkan apakah benar bahasa kita yang kita sampaikan. Ya, ternyata kita ikut lomba kemarin itu dari pahlawan pangan istilahnya ya, dari kaum ibu-ibu. Kita dapat juara di provinsi, kemudian diusulkan ke pusat. Alhamdulillah kita masuk kategori 10 besar se-Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu serta adikku sekalian yang kami cintai, ini sebenarnya kegiatan yang seperti ini tergantung kemauan ya, dan mungkin komitmen ya. Karena terus terang saya ini bukan petani ya. Jadi adik-adikku sekalian, gaya kami di berkebun itu ya seperti ini. Betul, kalau dipakai pakaian yang baru yang bagus ya, itulah tampilan kami. Tidak sama seperti dulu. Bapak kita, kakek kita mungkin dicari pakaian yang compang-camping seperti itu. Sekarang tidak. Ya. Pokoknya ini urane menanam sayuran megartak ya. Kenapa? Mungkin karena didukung dengan media sosial ini. Ya, mungkin ya setiap harinya kita mau siaran langsung bagaimana kita mau perlihatkan gaya kita. Seperti inilah pertanian sebenarnya. Ya. Jadi demikianlah yang perlu saya sampaikan. Mungkin sudah ada gambaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Osman sudah memaparkan panjang lebar tentang keberadaan kelompok P4S. Kira pasar tambah ke pasar pertama ada Pak Ketua KTNA yang terakhir Pak Ketua, nanti Pak Ketua KTNA ini saya di BC ini, beliau ini akan jadi narasumber Unhas tanggal 31 Juni karena beliau ini punya MOU KTNA dengan Unhas dan beliau pada suplai belum berangkat sama kasih mobil itu dari Unhas, jadi ini dia pada Unhas. Jadi saya minta suaranya karena dia di peternak IT ini ceritanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua STP bersama rombongan, semuanya ini adalah guru-guru saya. Kami hormati Kepala BPP,
sekaligus sekretaris KTNA Kabupaten Bone, wakil sekretaris di provinsi, ini Pak Haji Sucipto, ini luar biasa. Kami hormati Pak Saharudin, guru saya waktu saya masih pemuda tani, dia selalu bimbing saya. Yang kami hormati Ketua PM4S Desa Lampoko, biasa dengan saya itu selalu katakan mandes. Kalau di pemerintahan mantan desa, kan saya juga pimpinan pernah jadi kepala desa 19 tahun. Kalau di Lampoko mandes, makan dengan sayur. Jadi semua mantan-mantan desa yang bergerak di pertanian, alhamdulillah luar biasa. Ya, luar biasa perkembangannya. Coba saya bayangkan, kami lahir sebagai anak petani. Saya anak petani, tinggal di kampung Bake. Sejak kecil selalu bersama-sama dengan petani. Ya, Pak Kampi Sepitoka. Itu. Berjalan, setelah selesai di SMA, saya itu bebas tes di UNAS waktu itu. Tapi tidak lanjut karena keuangan ekonomi orang tua tidak bisa. Pesan orang tua, kumata ruki nak, gagal anak Andri Bitalue. Terpaksa saya tinggalkan. Saya bergerak di kegiatan-kegiatan sosial, termasuk pasar adalah kong dikasih kayak kelompok tadi Riolo Pajelona bawa Matareng di Gaukina. Tidak ada tulisannya sama sekali. Waktu itu saya tamat SMA di kampung, jadi saya selalu ini Pak Jelanto yang guru saya ini. Saya sekretarisnya ini kelompok binaan kami yang dulu yang ikut lomba adalah saya sekretaris kelompok. Lahir jadi ketua kelompok, ya pemilihan desa saya terpilih kepala desa karena saya adalah ketua kelompok. Ya, begitu perjalanan, akhirnya berhenti bergerak serta kepala desa terus bergerak di pertanian. Coba bayangkan kalau kita bergerak di pertanian, coba bayangkan saya anak petani. Tidak ini, tapi beberapa negara saya sudah injak. Coba, pertama saya injak yang namanya Jakarta, Pak Haji diusulkan saya selaku Ketua Pemuda Tani Kabupaten Bone. Ada panggilan ke Jakarta, saya itu pertama saya injak namanya Jakarta. Itu sampai sekarang alhamdulillah tidak bisa dihitung berapa ratus sampai sekarang. Itu saya mulai di situ saya nampakkan prestasi-prestasi saya sampai dikenang oleh orang. Saya sekarang kan ketua 3 KTNA nasional membidangi Indonesia Timur. Coba bayangkan, enak petani tinggal di Bake. Ya, akhir dan terkenalnya saya sampai sekarang, ya saya di Bone ini termasuk PM4S Pak Haji Sucipto, karena banyak orang dari luar datang ke sini. Saya hampir tidak alpa kalau ada saya di Bone. Saya ke sini, Pak Osman bilang, Pak Kakanda, ada lagi tamu dari sini, Pak Haji Sucipto ada lagi seperti, oh siap, seperti itu. Kadang-kadang orang bertanya, kapan Ki di Bone? Ya, nah kira saya tinggal di Jakarta, padahal di Jakarta hanya tempat singgah. Ada rumah di Makassar hanya rumah singgah saja. Tapi banyak aktivitas saya di luar kota Makassar. Coba bayangkan. Akhirnya saya pimpin KTNA. Saya lagi pimpin KTNA, pasang orang-orang yang bisa memberikan masukan kepada saya. Bukan saya pemikirnya sendiri, banyak. Pak Sucipto, Pak Usman, Pak Jelanto, Pak Yusra juga itu teman saya. Dia bergerak di HNSI. Itu masukan-masukan dari nelayan sama dia. Jadi dikira Pak Yunus pintar, bukan pintar, hanya pintar mengadakan komunikasi. Ya, pintar bersilaturahmi. Karena bersilaturahmi itu adik-adik yang saya hormati, adik-adik yang kusayangi, silaturahmi itu banyak rezekinya. Ya, banyak rezeki. Ya, rezeki pertama adalah silaturahmi menambah ilmu pengetahuan bagi kita, menambah pengalaman kita. Dan yang terakhir, kalau banyak silaturahmi, siapa tahu yang tidak ada jodohnya, siapa dapat jodoh. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, cepat jodoh. Mudah-mudahan yang tidak punya jodoh di sini cepat ada jodohnya kan. Ya, itu. Ya. Itu. Kemudian banyak juga silaturahmi itu dikasih masukan, bahkan nanti kalau selesai bisa beraktivitas di pertanian. Jangan berhenti. Ya, banyak pengalaman. Orang terkenal karena banyak yang terkenal adalah pertanian karena tidak ada pensiun, masih ada tenaga, masih ada pemikiran, ya berjuang terus, ya. Dan
rata-rata saya lihat orang yang bergerak di pertanian mata-mata Baduy nah. Kecuali ya dengan Pak Cipto dengan Pak Usman, tapi yang lain yang kita pernah sama-sama, wah rata-rata biasa kalau tegek itu ini tegek ki maka di boleh atau dia maka harus siap selalu ke Jakarta. Tata aja kak kasih pergi pengeliti ke coba yang itulah disitulah makna ya disitulah manfaat sesuatu yang banyak. Jamnya betul tepat aja anakku dikemakan anak tapi jasa di makanan semua paling pelolo ya adik-adik begini deh jangan silakan bantu dulu pemikiran kepada orang-orang yang ada di sekitar tadi yang membutuhkan bantulah dan suatu saat insya Allah kita akan dibantu begitu.